Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kita hari ini, saya ingin sedikit membahas dan memaparkan sebuah materi terkait dengan kesiapan pendidikan dalam era new normal. Materi ini sering disampaikan akhir-akhir ini dengan tujuan supaya mengedukasi masyarakat supaya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik perilaku bersih dan sehat sehingga terhindar dari penularan virus COVID-19. Teman-teman semuanya, saya harapkan bisa menyimak materi dengan baik sehingga mampu bisa menambah pengetahuan dan juga bisa menularkan pengetahuan pada lingkungan sekitar. Pertama, ada 3 hal bahasan yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama, bagaimana protokol kesehatan new normal dalam pelayanan pendidikan. Yang kedua, menyiapkan skenario atas dampak new normal bagi publik atau warga pendidikan yang terdiri dari siswa atau mahasiswa, guru atau dosen, orang tua, kebijakan, dan manajemen perubahan. Yang ketiga adalah membangun kultur new normal dalam sistem kurikulum pendidikan. Protokol kesehatan. Pertama, terkait dengan kesehatan new normal, pendidikan harus dimulai dari sosialisasi SOP, sistem operasional prosedur kesehatan yang masif kepada publik, baik itu siswa, guru, dinas pendidikan maupun unsur terkait. Jadi protokol kesehatan harus dipatuhi dan harus diterapkan di beberapa hampir di semua instansi pendidikan ya, di semua instansi pendidikan supaya pendidikan tidak menjadi tempat penularan. Yang kedua, bahasan terkait dengan protokol kesehatan yaitu sejumlah protokol yang harus disiapkan seperti pemenuhan sarana prasarana sekolah, ruang kelas, ruang guru yang pro terhadap pencegahan COVID-19 dari jarak kontak fisik, pakai masker, sanitizer, disinfektan, pelindung wajah dan lain-lain. Pembiasaan pola PHBS perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah maupun kampus. Pemenuhan cek kesehatan dan guru secara intens mengaktifkan UKS. Jadi harapannya di setiap sekolah UKS-nya berlaku optimal untuk edukasi kesehatan ini. Terus membekali pelatihan mitigasi komprehensif pencegahan COVID-19 bagi guru, dosen, siswa, mahasiswa, dan orang tua publik, serta konsisten dalam penerapan kebijakan dengan dasar utama keselamatan bersama. Yang kedua adalah dampak COVID-19 ya. Subtema kedua ini membahas dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan yang akan merubah tatanan yang sudah ada, di mana ada 5 aspek yang wajib diperhatikan secara serius. Ini penting untuk menghindari subjek-subjek tersebut bisa terhindari maupun menjadi pembawa terkait dengan virus, sehingga kesehatan pun menjadi yang utama. Pertama, aspek siswa dan mahasiswa. Aspek siswa dan mahasiswa sebagai instrumen utama pendidikan wajib menjadi prioritas. Menyiapkan mereka dengan pola pendidikan berbasis pencegahan COVID menjadi satu keniscayaan. Selain itu, mengidentifikasi problem bagi siswa yang berbeda-beda, apalagi dikaitkan dengan siswa di zona 3T, daerah tertinggal, terdalam, terluar, bahkan terpinggir, yang masih saja memiliki keluhan siswa dan mahasiswa yang tak memiliki kemampuan biaya yang cukup membeli pulsa, kuota internet maupun perangkat pembelajaran yang sering dilakukan dalam sekarang pembelajaran online atau daring. Belum lagi kita masuk dalam persoalan peserta didik berkebutuhan khusus dan disabilitas, maka diperlukan kajian verifikasi problem mendalam terhadap kebutuhan siswa. Ini termasuk dalam aspek psikis, psikologi, kesehatan, pemenuhan vitamin, pemenuhan kebutuhan dan segala kebutuhan pokok yang ada di siswa. Dan ini menjadi penting bahwa siswa ataupun mahasiswa yang menjadi subjek utama, prioritas utama ini harus diperhatikan secara serius. Aspek kedua adalah guru dan dosen. Aspek kedua, guru dan dosen ini faktanya guru dan dosen merupakan pihak yang sangat terdisrupsi di tengah wabah ini. Sejumlah guru atau dosen khususnya honorer atau swasta juga banyak mengeluhkan berkurangnya pemasukan yang mereka terima dan ancaman dirumahkan. Ditambah lagi para guru dan dosen yang memang secara sarana sangat terbatas, tetapi pengabdian mereka tidak diragukan. Belum lagi menyoal guru dosen yang masih belum update ataupun belum memiliki kompetensi mumpuni dalam menggunakan aplikasi atau konsep pembelajaran online. Aspek ketiga adalah orang tua. Kita sadar bahwa tidak semua orang tua memiliki kemampuan dan kesiapan yang sama dalam menghadapi new normal, apalagi dalam konteks pembelajaran daring. Siswa SD, SMP akan sangat tergantung dengan peran orang tua saat belajar di rumah. Dalam segi waktu, orang tua yang harus bekerja di rumah atau di luar rumah dibebankan untuk mendampingi dari pagi sampai siang kegiatan belajar anak-anak mereka.
apalagi terhadap sejumlah pelajaran yang sulit dan memerlukan pendampingan orang tua. Akhirnya orang tua dituntut belajar ekstra untuk dapat mengimbangi pelajaran anaknya. Memang pendidikan di rumah adalah sejatinya pendidikan pertama dan utama. Untuk itu diperlukan kesiapan yang lebih kuat, sedangkan bagi mahasiswa diperlukan perubahan pola belajar yang mapan agar bisa menyesuaikan dengan keadaan. Dari aspek orang tua yang paling sering dikeluhkan adalah biaya pendidikan yang masih ditarik aktif oleh sekolah, termasuk sebagian besar mahasiswa menyebabkan sebagian orang tuanya merasa keberatan, padahal COVID berdampak pada ekonomi mereka. Terlebih lagi bagi anaknya yang sekolah swasta, penarikan iuran terhadap tetap normal seperti biasa, belum ada solusi konkret dari pemerintah. Mahasiswa pun menggunakan hal yang sama. Aspek keempat adalah aspek kebijakan pemerintah, dinas pendidikan, sekolah atau kampus. Aspek ini problemnya adalah kondisi setiap sekolah, kampus sangat berbeda-beda. Fasilitas, sarana, manajemen, SDM, dan kebijakan pimpinan berbeda-beda, dan ini sangat mempengaruhi penerapan new normal di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan di pusat dan daerah dituntut menciptakan inovasi, kreativitas, dan komitmen tinggi demi terlaksananya program new normal. Jangan lagi ada kebijakan yang berbasis pada nilai keadilan, mengakomodir suara warga pendidikan, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan sentuhan solusi praktis. Itu adalah tindakan yang harus penting untuk pendidikan yang lebih baik. Aspek kelima yaitu manajemen risiko perubahan. Aspek ini mengarah pada adanya new normal merupakan dampak yang harus diterima secara legowo oleh semua pihak, meskipun akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga diperlukan adanya latihan dan pembentukan sikap, kesadaran, bahkan memunculkan budaya baru pada blueprint ataupun garis besar, garis biru pendidikan di masa yang akan datang. Kultur new normal, ini yang ketiga ya, pembahasannya adalah penting ke depan menyusun konsep atau sistem pendidikan baru, kurikulum berbasis kesiapan saat dan pasca pandemi bagi sekolah dan kampus adalah salah satu alternatif yang harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Setidaknya strategi seperti membangun kecerdasan intelijensi berbasis teknologi di sekolah ataupun kampus, membaca sebagai berbagai peluang, dan mengeksplor taktik menjadi hal yang penting untuk menyikapi new normal ini, termasuk mengimprovisasi pendidikan berbasis karakter melalui IT dengan tetap mengembangkan moral, sosial, dan emosional yang berintegritas. Model pendidikan berbasis teknologi inilah yang menjadi jawaban atas tantangan pendidikan di masa yang akan datang. Pada dasarnya, new normal dalam pelayanan pendidikan adalah upaya strategis pendidikan atau proses belajar mengajar tetap eksis, sebab kita tidak bisa melupakan bahwa pendidikan sebagai sumsum utama masa depan bangsa. Dengan pendidikanlah kita akan berhasil meraih cita-cita, keluar dari segala macam problematika kehidupan, dan menjadi insan mulia serta menyiapkan generasi terbaik demi kehidupan serta peradaban yang lebih baik. Sekian materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.